Kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf kami silakan. Kemudian kami mohon nanti di akhir tausiah Al-Habib memimpin doa untuk keberkahan dan keselamatan tanah ini, warga ini. Semoga warga Jalan Tomik ini menjadi warga yang betul-betul berada dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatidah, para aparatur pemerintah, baik dari KUU, TNI dan kepolisian, yang ribuan maaf atas kelalaian dan kebodohan saya akan nama-nama mereka. Tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Tidak mengurangi rasa hormat, ta'azim, cinta saya kepada mereka semua. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Memberikan mereka umur yang panjang dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya Rabbal. Dan segenap seluruh penyelenggara, para panitia, para donatur, baik itu secara zahir atau batinnya, hissi wa ma'nawi, yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu hingga terlaksana acara kita di malam hari yang penuh berkah ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Dan menjadi amal ini menjadi amal yang menggembirakan hati Nabi Muhammad dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal. Dan seluruh warga setempat dan sekitarnya, baik yang hadir ataupun yang punya niat tapi tidak mampu hadir, baik yang lewat streaming, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan mengabulkan hajat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya Rabbal. Sebelumnya mungkin ada rasa kekecewaan kepada khususnya para ibu-ibu. Ini emang mak Gosi udah sadar. Ya, yang datang Habib Muhammad, yang diundang Habib Rifki putih ganteng, yang datang hitam tapi manis. Ibu dan seluruh jamaah, sebenarnya Habib Rifki semalam sudah bicara sama saya, Muhammad nanti malam besok kemana? Saya bilang tanbih Habib, ada acara majelis tanbih. Oh, jadi nggak bisa ngantiin saya ya? Nggak bisa, saya bilang. Riak sama sopir. Nah, besok selesai acara dari Jakarta, langsung balik ke Kuningan, ada pertemuan di Jakarta. Langsung balik ke Kuningan, kekejar enggak? Selama selesainya jam 2, jam 3 sempat Habib. 3 jam atau pokoknya perkiraan 3 jam aja nyampe. Karena ada tanbih, kalau tanbih enggak bisa saya tinggalkan majelis tanbih. Oh subhanallah, jam 3 nelpon Habib Muhammad, tanbih jadi. Saya belum buka WA, nelpon. Udah dah, 6 jalan dah 6, kalau udah selesai nih. Iya, udah dimatiin. Saya buka WhatsApp. Subhanallah, tanbih batal. Saya nggak ngabarin ke Habib Rifki kalau tanbih batal, karena beliau bakal hadir dan saya akan ikut sama beliau. Nggak taunya Habib nelpon lagi, Beb, nih Habib Rifki nggak bisa hadir.
Tanbih jadi nggak? Saya mau bohong nggak enak. Tanbih nggak jadi. Saya dapat WhatsApp, Habib tanbih malam ini batal. Kita tunda di malam Rabu yang akan datang insya Allah. Tanbih nggak jadi. Oh, alhamdulillah kata Habib. Nih Habib nggak kekejar Habib. Tolong deh Habib. Ini malam ada 3 majelisnya. Di Jalaksana, di Padarek, sama di Cigarugak. Anda bilang nggak bakal kekejar. Nelpon Habib Bagir bisanya jam 10. Kalau orang Cigarugak mau jam 10 nggak apa-apa ya. Yaudah, hari Cigarugak jam 10. Saya rasa jam 10 itu karena Habib Bagir punya pengajian di pondok, jadi beliau harus mengajar dulu di pondok. Jam 10 baru selesai. Nyampe paling enggak jam 10:30. Nah, beliau ngabarin Habib, nelpon lagi, Mat, majelis batal, tanbih batal. Tolong sampaikan 2 hal. Yang pertama, beliau minta maaf untuk warga Jalaksana. Bukan gak mau hadir, tapi gak bakal kekejar. Mohon maaf kepada seluruh warga Jalaksana, baik itu panitia dan seluruh jamaahnya, karena tidak mampu beliau hadir bersama kita di malam hari ini. Dan yang kedua, beliau mengucapkan salam rindu kepada antum semua. Insya Allah kalau ada waktu lagi beliau insya Allah hadir. Kita doakan mudah-mudahan Habib Rifki diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan di dalam urusan beliau, dan diberikan penjagaan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saya nih paling kalau ke belakang ngelihat ada foto beliau, itu foto segede-gede gaban lagi. Ya, emang subhanallah, emang Bu, saya sering kali nggantiin di Jakarta, saya sering nggantiin Habib Munzir. Sampai ada satu saat ibu-ibu, biasa ibu-ibu, saya mah sadar kalau ibu-ibu mah. Benar, ini saya mau nanya Bu, kalau laki salah, pernah berbuat salah, dilupain nggak? Lo dengerin tuh, syukurin lo Pak. Coba, kalau ibu yang berbuat salah lupa nggak? Alhamdulillah, itu kodrat perempuan. Jadi waktu saya di Jakarta gantiin Habib Munzir, pas lewat dari belakang, mak-mak bareng sama saya datang. Dia nanya, Habib Munzirnya hadir nggak? Ada mak-mak yang kenal dengan saya karena sering ikut pengadilan. Habib Muhammad, Habib Munzir hadir nggak? Habib Munzir ada di rumah sakit, saya bilang. Mak-mak nyautnya lagi, saya pulang aja. Mak-mak yang satunya nyaut, kenapa Bu? Ini kan juga Habib. Iya, kalau Habib Munzir putih, kalau ini hitam. Sama kejadiannya di Kuningan, mak-mak juga. Saya udah naik panggung. Subhanallah yang saya gantikan Habib Rifki. Mak-mak keluar langsung, ntar nih Habibnya ada. Habibnya hitam. Pernah satu panggung lagi sama Habib Rifki. Kita panggilkan Arjuna Kuningan. Yang nyongol Bilal bin Rabah. Arjuna kan putih ganteng. Yang nyongol hitam. Tapi manis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu sekilas cerita saya di Kuningan. Ibu, mudah-mudahan yang rasa ada kekecewaan Allah gantikan dengan segala hajatnya digabulkan. Dipermudah urusan dunia dan akhiratnya, dan digantikan rasa kekecewaan tersebut dengan pengampunan dosa. Amin ya Rabbal. Yang hatinya legowo, mudah-mudahan Allah tambahkan juga kepada mereka kebaikan dunia dan akhirat. Allah berikan pengampunan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Yang enggak ikhlas bodo amat. Enggak ada di sini insyaallah. Ada. Majuin ke depan sini. Mudah-mudahan enggak ada insyaallah. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anggadana min dhulmati jahli wa dayajri
Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah dalam acara yang berkah untuk meningkatkan kembali keimanan, ketakwaan dan pengetahuan kita tentang syariat Allah yang dibawa oleh kekasihnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semangat kita di malam hari yang penuh berkah ini seperti yang saya dengar baik dari sambutan ketua panitia atau MC atau Pak Kuwu, mudah-mudahan dari ada 5 RT atau 4 RT tadi, mudah-mudahan setiap warga yang disebutkan dan seluruh mereka yang bergembira dengan acara ini, Allah gembirakan kehidupan mereka di dunia dan di yaumul qiyamah. Allah tambahkan keimanan di dalam diri mereka dan Allah tambahkan kekuatan ketakwaan di dalam diri mereka dan Allah tambahkan keistiqomahan di dalam kehidupan mereka. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang mengenalkan kepada kita tentang haknya seorang hamba untuk bagaimana tata cara dia beribadah kepada Allah. Bagaimana tata cara dia mengagungkan syariat Allah. Dan bagaimana cara mereka untuk mengikat kecintaan mereka dengan mengagungin syariat Nabi Muhammad. Dengan mengikat kecintaan dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana di malam hari ini? Ini mungkin yang hadir 1000 orang perkiraan. Yang kelihatan. Yang enggak kelihatan ribuan bahkan mungkin jutaan dari para malaikat yang menyaksikan acara kita di malam hari ini. Bahwa di malam hari ini jalan Jalaksana atau yang dikenal dengan jalan Tomix, para pemudanya, pemudiknya, bapaknya, ibu-ibunya duduk membawa keluarganya, sanak familinya, keluarga istri dan anak-anaknya untuk satu tujuannya. Tadi disampaikan oleh ketua panitia kita Pak Haji Eman untuk menuntut ilmu. Agar apa? Mengingat kembali bahwa di malam hari ini kita memperingatin tahun baru Islam. Yang mana Allah jelaskan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, bahwa tanda-tanda orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Para ulama apa mengatakan syiarnya Allah diantaranya Masjidil Haram atau Ka'bah Musyarrafah, dan juga diantaranya hal-hal yang diagungkan oleh Nabi Muhammad. Hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad lalu diagungkan oleh mereka, maka kata Allah ini di dalam dirinya mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam hatinya mereka, menandakan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan tanda tersebut di malam hari ini Allah tampakkan di dalam kehidupan kita, hingga kita mendapatkan keagungan dan kemuliaan yang paling besar, kenikmatan yang paling besar, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Habib
Apakah cukup dengan mengadakan hal ini kita bisa menandakan orang tersebut bertakwa kepada Allah? Karena ini merupakan syiarnya Allah yang diagungkan oleh Nabi Muhammad, dan di dalamnya ada kemuliaan-kemuliaan. Kalau dalam konteks tersebut para ulama mengatakan na'am, itu pun menandakan sedikit dari tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa bukan hanya hal ini saja yang harus mereka pahamin. Yang ditanya nanti di yaumul qiyamah, ibu, ini kan tahun baru Islam, benar ya? Tahun baru Islam bukan? Tapi nggak ada petasan. Giliran tahun baru Hijriyah, Masehi, ada petasan. Apa bedanya? Bedanya satu, Habib, kami memasang di rumah kami sendiri dan kami tidak keluar. Tapi di malam hari ini kami keluarga Jalaksana kompak duduk untuk membaca peringatan Maulid dan menghadirin berbagai macam acara yang tujuannya tiada lain untuk menambahkan ketakwaan kami, insyaallah. Di antara tanda-tanda orang-orang yang beruntung, Rasulullah mengatakan nih, mangkana yaumuhu khairan min amsih maka fahuwa rabih. Ini orang-orang yang beruntung. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beruntung, karena kita tahu kalau pergantian tahun berarti tahunnya bertambah, betul. Kemarin 1440 berapa? Sekarang 1445, berarti tahun itu bersilih ganti dan umur kita pun bersilih ganti, betul. Dikatakan oleh Rasulullah kalau sudah umur bersilih ganti, zaman atau bumi ini pun bertambah tua. Perempuan yang sudah renta, yang sudah keriputan, jalannya pun bongkok, mungkin kalau diibaratkan giginya pun giginya udah ompong, kalau ngelihat pun mungkin kagak ngelihat. Tapi subhanallah, mereka banyak dari umat Nabi Muhammad yang ngintilin, yang ngikutin nih perempuan tua. Padahal tahu tiap tahun mereka tahu nih perempuan makin hari makin tua, makin jelek, makin keriput. Tapi kata Nabi Muhammad, ada orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Orang yang di hari itu dia lebih baik dari hari kemarin. Baik di akhlaknya bertambah, baik tutur katanya bertambah, baik sunnahnya bertambah, baik kecintaannya bertambah, baik amal ibadahnya yang wajib bertambah. Atau lebih baik dari sebelumnya, nggak bertambah tapi lebih baik dari segala macam amal ibadahnya. Maka ini orang beruntung. Ini orang beruntung. Nih orang Jalaksana mau jadi orang yang beruntung apa orang yang rugi? Mau jadi orang yang beruntung atau orang yang rugi? Ini kan kita ngadain acara warga patungan, ya enggak? Hadiahnya kita tujukan buat santri yang ikut perayaan atau perlombaan yang semua ini berkaitan dengan Islam, untuk membangkitkan ghirah lagi, ninggalin keluarga, ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin istri, ninggalin harta atau ngeluarin harta, tenaga. Capek nggak? Capek, pegel. Tujuannya apa? Satu, pengen menjadi orang yang beruntung, yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di malam hari ini maka dikatakan oleh Rasulullah, orang yang hari ini kebaikannya lebih baik dari hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithlu min amsih
fahuwa maghbun. Kata Rasulullah, diteruskan di dalam hadis ini. Orang yang di hari ini sama, nggak beda sama hari sebelumnya. Sama dengan hari sebelumnya. Nggak ada perubahan. Amal ibadahnya nggak bertambah, kecintaannya nggak bertambah, giroh, keinginan dia, semangatnya, himmahnya dia untuk makin taat nggak bertambah. Ini begitu-gitu aja. Makanya orang maghbun, orang yang rugi. Kenapa rugi, Habib? Iya, karena dia tidak menambahkan amal ibadahnya di dalam kehidupannya. Orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak mau melewatin hari mereka kecuali amal mereka bertambah. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabatnya Nabi Muhammad, seorang hufadzil Quran, yang kadang tiap harinya itu dia nangis, dikoreksi dirinya. Dikoreksi dirinya bukan hanya setahun sekali nih, bukan kayak kita, ini kan setahun sekali kita. Tapi kalau mereka, orang-orang soleh terdahulu, tidaklah lewat maghrib atau azan maghrib mereka koreksi dirinya mereka. Bahkan ada sebagian ulama ditulisnya hari amal ibadah apa yang engkau lakukan, perbuatan dosa apa yang engkau lakukan, dihitung oleh mereka. Tidaklah keluar hari tersebut, kata Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak ada hari yang paling membuat aku menyesal. Tidak ada hari yang paling membuat aku menyesal kecuali di hari yang mana tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari, kecuali amal ibadahku tidak bertambah kepada Allah. Tidak ada ketaatan yang di dalam diriku bertambah kepada Allah. Maka di hari tersebut adalah hari yang paling menyebabkan aku menyedih, sedih, dan membuat aku menangis tiada henti-hentinya meminta pengampunan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena kita nggak tahu kalau umur itu kapan. Padahal kita tahu nih, tahun baru Islam kita memperingatin untuk menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita. Dan kita berharap kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang yang rugi. Karena orang yang beruntung dan orang yang rugi disebutkan nama Allah di dalam ayat Al-Quran. Dan kita nggak mau jadi orang rugi. Kita pengen jadi orang yang beruntung di dunia dan di yaumul qiyamah. Tidaklah hari yang kita lewatin ada benih-benih ketaatan, benih-benih ketakwaan, benih-benih kecintaan untuk menambahkan kita makin dekat kepada Allah dan makin dekat kepada Nabi Muhammad. Siapa orang yang beruntung dan siapa orang yang rugi? Diteruskan di dalam hadis yang tadi kata Rasulullah, man kana yaumuhu syarrun min amsih fahuwa mal'un. Nih tahun baru Islam, kita memperingatin agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Karena ini merupakan syiarnya Nabi Muhammad. Syiar-syiar Nabi Muhammad yang kita agungkan, apapun bentuknya itu bersambung dengan Nabi Muhammad, maka akan menjadi mulia. Di malam hari ini kita dengarkan hadisnya Rasulullah tadi itu, mangkana yaumu khairan, mangkana yaumuhu mithlu, mangkana yaumuhu syarron. Yang tiga, yang terakhir apa kata Rasulullah? Yang terakhir, kalau di hari ini, tahun ini, tahun baru ini kita lewatin besok tanggal 1 Muharram, tapi nggak ada amal ibadah yang bertambah, maka kita akan menjadi orang yang mal'un, orang yang rugi, orang yang celaka. Padahal bulan Muharram bulan yang mulia. Ini tahun baru Islam nih kita lewatin bukan hanya tahun baru doang, tapi di dalam harinya ada hari-hari yang mulia. Ada waktu-waktu yang mustajab. Orang-orang yang amal ibadahnya dilipat gandakan menjadi 30 hari, bahkan dilipatkan 1 tahun penuh amal ibadah tersebut di bulan ini.
Tapi orang Islam nggak mau. Mereka bahkan nggak mau girang dengan perayaan ini. Dikatakan rat dari ayat Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata ulama, rat dari ayat Al-Quran ini, wa may yu'azzim sya'airis syaitan fa huwa min fa innaha min ghasil qulub atau ghasil qulub. Kebalikan dari ayat Al-Quran ini, orang-orang yang enggak mau bergembira dengan hari peringatan Islam 1 Muharram, dan kita akan masuk hari-hari 10 hari yang mulia, hari-hari, waktu-waktu, detik-detik, saat-saat yang mulia, yang tidak hanya diisi dengan majelis, duduk, ngoceh, main game, leha-leha, ngobrol, ngomongin orang, tidak, tapi diisi dengan amal ibadah. Bahkan kata ulama, orang yang berbuat amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Begitu juga dengan orang yang berbuat dosa di bulan Muharram. 10 hari pertama ini, ya enggak, ini kemuliaannya besar. Tapi orang yang berbuat 1 bulan ini dengan perbuatan dosa, maka dilipat gandakan kata ulama. Mungkin mampu dilipat gandakan dosanya juga, bukan hanya kebaikannya. Kalau seandainya dia enggak gembira dengan peringatan Maulid, dia enggak bergembira dengan peringatan apa yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Nih, nggak bertambah amal ibadahnya, dia yang jadi orang yang merugi. Termasuk orang yang akan menyia-nyiakan amal ibadahnya. Kalau dia udah sia-sia amal ibadahnya, kerugian yang dia dapatkan, bukan keberuntungan. Kalau orang merugi apa Habib ayatnya? Dan orang beruntung apa Habib? Dan siapa orang yang beruntung ini? Kalau seandainya harinya lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, berarti orang yang beruntung itu bersambung dengan ayat Al-Quran. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini kata Allah. Tipe orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Tadi orang Jalaksana nih, kampung Tomix nih, pengen jadi orang yang beruntung apa orang yang rugi? Orang yang beruntung atau yang rugi? Masa iya? Benar. Serius. Kata Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, kalau pengen tahu nih orang yang beruntung, nggak masuk orang yang rugi dan nggak masuk orang yang celaka. Siapa orang tersebut? Kata Allah, orang-orang mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad. Habib, beriman nih gimana ya Habib? Kita bisa beriman. Kata Rasulullah ngasih syarat, ngasih cara. Cil. Seperti kita jatuh cinta, gimana rasanya? Gimana rasanya orang yang jatuh cinta? Oh. Itu rasanya. Ya kan? Orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, iman itu enggak bakal sempurna kalau dia nggak cinta sama Nabi Muhammad. Dan ini tanda orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tandanya dicinta sama Nabi. Ini udah hak paten bagi Nabi Muhammad. Kalau kita dibilang, gua ini orang yang beriman, tapi kalau nggak cinta berarti cintanya masih cetek, masih kecil. Tapi kalau dibilang dia beriman dan dia cinta, berarti dia termasuk nih orang-orang yang beruntung. Gue cinta sama Nabi Habib, gue ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi semampu saya Habib, saya istiqamah walaupun sedikit. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qala. Perbuatan amal ibadah yang paling dicintai Allah itu yang continue, yang terus menerus walaupun sedikit. Sedikit saya bisa ngikutin Habib, tapi saya cinta sama Nabi. Berarti dia masuk nih
Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad di dalam kegiatan apapun, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam muamalahnya, dicinta sama Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'azzaru, memuliakan syariat Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi apa? Nabi udah meninggal, Habib. Apa yang kita muliakan? Syariatnya, ajarannya, sunnahnya, tindak tanduknya. Itu yang kita harus muliakan. Jangan dianggap remeh. Orang mah ninggalin sunnah mah, itu kan sunnah juga, Habib. Nggak apa-apa kalau ditinggalin. Iya. Itu mah sunnah, siwak, sunnah. Tinggalin boleh? Boleh. Ya siwak juga, Habib, nggak apa-apa. Nah kalau orang dia memuliakan Nabi Muhammad apapun bentuknya, minum, mau tangan kiri, tangan kanan boleh, ya yang minum lo, ya kan, yang minum siapa? Ya kita yang minum. Kalau dia minum tangan kanan karena ini sunnah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia minum tangan kiri meremehkan sunnah, berarti dia ngikutin syaitan. Yang minum tangan kiri siapa? Setan, kata Nabi. Bahkan orang minum dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, orang yang minum 3 kali tegukan, diawalin dengan kalimat basmalah, diakhirin dengan kalimat alhamdulillah. Contoh, alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Ini namanya satu gayung 2 pulau dilewatin, 2-3 pulau kelewatin. Ini kata Rasulullah, orang yang minum dengan cara seperti itu, setiap air yang masuk ke dalam dirinya tidak akan mencegah dia untuk berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang, Habib saya ini sering terjatuh dengan perbuatan maksiat, ikutin sunnah Nabi. Cara minum yang diajarkan oleh Nabi itu akan mencegah engkau dari perbuatan maksiat. Dan banyak hal yang lain. Banyak hal yang lain. Ibunda di rumah. Banyak hal yang lain. Yang paling gampang masuk surga, Bu, siapa? Siapa yang paling gampang masuk surga? Perempuan. Laki, gue kasih tahu nih. Lo, jaraknya lo sama surga itu bisa ribuan kilo. Tapi kalau perempuan, Bu, aneh kasih tahu nih. Emang perempuan nggak top. Mudah-mudahan nih wanita yang perempuan nih dimasukkan, kategori yang dimasukkan nih adalah wanita warga Jalaksana. Kata Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah, perempuan itu jaraknya dari sorga itu cuma 4 langkah. 1, 2, 3, 4. 2 meter kurang dah. Tuh wanita. Kalau kita mah belum tentu. Jarak kita masih adanya ribuan kalau laki-laki. Bisa juga dekat. Tapi yang paling dekat perempuan, 4 kaki. 4 doang. Sholat dijaga, puasa Ramadan, jaga diri. Jaga diri ini aurat. Jaga aurat, hal-hal yang haram dari diri ini dijaga. Yang keempat, taat sama laki. 4 ini ada, dia masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal. Banyak hal di dalam rumah tangga yang kita hilang. Ayo hidupin sunnah-sunnah. Kembali lagi. Yang kedua, wa'azzaru, memuliakan Rasulullah, syariatnya Rasulullah kita muliakan. Wa nasaru, membantu syariatnya, membantu Nabi. Kalau membantu Nabi, Nabi udah nggak ada.
tapi syariatnya tetap ada hingga saat ini. Sebarkan kebaikan-kebaikan di medsos. Ajak orang untuk berbuat baik. Ajak orang untuk hadir majelis Rasulullah. Enggak jauh. Ajak orang untuk hadir di majelis tempatnya masing-masing. Tulis di statusnya. Kenalkan setiap orang kalau ini sunnah Nabi Muhammad. Itu membantu Nabi Muhammad. Diri kita di dalam rumah kita, bantu diri kita untuk mengenal kita, menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Hidupkan sunnah di dalam rumah tangga kita. Ada anak, ada laki, ada bini, kasih tahu makan baca basmalah, jangan lupa. Habis makan ingat kasih tahu baca alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa razaqna minhu wa laguwa. Bangun tidur suruh baca doa bangun tidur. Mau tidur suruh baca, bang baca doa bangun tidur bang, baca doa tidur bang. Ingetin, ini kita di rumah, yang anak ngapain kita nggak tahu, yang bini ngapain kita nggak tahu, yang laki kita ngapain kita nggak tahu. Ini yang hilang di dalam rumah tangga kita. Pengen jadi orang yang beruntung, hidupin kita di dalam rumah kita syariat Nabi Muhammad. Bantu biar kita menjadi orang yang beruntung. Wa azzaru wa nasaru, membantu syariat Nabi Muhammad. Sebarkan syariat, setiap kebaikan sebarkan, jangan dosa disebarkan. Ini gosip disebarkan, dikirim di grup-grup, apalagi grup keluarga, isinya gosip semua. Apalagi kalau perempuan-perempuan mak-mak pengajian, ada grup-grup sendiri, mehong semuanya, nggak ada yang baik. Sebarkan kebaikan yang terjadi di sekarang nih di dunia kita ini yang terjadi nggak perlu disebarin. Mau terjadi pembunuhan, mau terjadi kalau yang emang disebarkan itu betul, sebarkan. Ini sebarnya nggak betul semua. Artis disebarin, musik disebarin, Coldplay disebarin. Jangan, sebarin yang baik. Ada berapa waktu yang lalu ada satu cerita satu orang ulama mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mimpi ketemu Rasulullah? Rasulullah lagi murung, nangis, sedih. Ditanya, ya Rasulullah, ma yubkika? Wahai Rasul, apa yang menyebabkan engkau nangis? Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah nangis, sedih. Ditanya lagi, ada apa ya Rasulullah? Tahukah engkau, wahai kekasihku, di malam hari ini, satu malam, di malam hari ini dari pagi sampai sekarang, kata Rasulullah, ada 1.500 dari umatku yang mati masuk neraka kecuali dua orang yang beriman kepadaku. Kenapa ya Rasulullah? Karena mereka melanggar syariat Nabi Muhammad. Ada di antara mereka ada yang mendapatkan dosa dan mereka dalam keadaan tidur. Mereka dalam keadaan tidur, mereka mendapatkan dosa tersebut. Dosa ini jadi jariah. Lu bayangin, apa akibatnya? Maaf, medsos, TikTok, majang foto kita sama laki kita sama bini kita, berfoto, selfie, joget-joget yang berkerudung, yang TikTok. Apalagi kalau yang ditonton Habib Rifki itu mah baik, ya enggak, nasihat semua. Tapi kalau yang lain yang ditonton pakai joget-jogetan yang lagi musim nih sekarang, saya dari nama saya Fulanah binti Fulan, saya dari universitas ini untuk mencari lamaran kerja, terus saya kegiatan saya sehari-hari bangun jam 3 subuh, di belakang ada maknya kaget jam 3 subuh, dekap nih bangun jam 3 subuh, lagi rame nih. Buat lucu-lucuan boleh, tapi dia menyebabkan nih orang tahu kalau dia bohong. Semua orang tahu nih orang dia bohong. Maka nih jariah yang buruk, singkat ya. Kalau pengen nyenengin hati Rasul, pengen jadi orang yang beruntung, sebarin hal yang baik. Hal yang baik sebarin. Yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Yang keempat nih, orang jalaksana, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikutin cahaya apa? Al-Qur'an.
mengikuti Al-Quran yang turun bersama Nabi Muhammad. Oi, Al-Quran baca nggak? Oi, nih, Al-Quran baca nggak? Baca. Alhamdulillah, bohong dosa loh, apalagi di sini. Ngikutin Al-Quran nih, ya Allah, Al-Quran sampai model lama ada di rumah kita, sampai bubul, sampai berdebu. Iya, kalau handphone kita pasangin anti gores, casing, ya, pakai anti goresnya yang bisa berkaca atau yang nggak bisa dilihat sama orang. Belakangnya ada foto keluarga, ya, dijaga. Kalau kotor dikit kena keringet, ya. Al-Quran di rumah, Al-Quran di rumah. Wah, Habib, Al-Quran di rumah juga begitu, Habib. Begitu gimana? Iya, tetap begitu, nggak berubah. Udah. Mengikuti Al-Quran, menghidupkan Al-Quran di dalam rumah tangga kita. Ibu, khususnya ibu sama abah, tugas kalian. Ini masih tahun baru, memperingatin tahun Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Khususnya bulan Muharram, bulan yang mulia, yang kata Rasulullah, orang yang puasa 1 hari di bulan ini seperti 30 hari puasanya. Besok disunnahkan puasa 1 Muharram, puasa bagi yang mau puasa. Ajak anak, jangan main baik-baik doang sendiri-sendirian. Ajak laki kita, ajak anak kita, bang besok puasa yuk. Anak kita ajak biar mereka tahu, mang kenapa harus puasa sih? Ini 1 Muharram tong, neng, sep, dan biar lo tahu ini tahun baru Islam. Orang Islam mestinya girang, senang. Kita ajarin begitu dengan anak kita. Mah aku nggak kuat mah puasa, aku kasih uang ya besok 50.000. Oh iya, kasih ya Habib, nggak ada 50.000, beliin pulsa 10.000 dan diisiin paket 10.000 aja isiin, biar buat nelpon kayak buat apa, kalau buat main game langsung habis. Apalagi yang tahu judi slot, mainin slot. Bahkan anak-anak udah enggak, emak-emak lagi tren sekarang nih, emak-emak main slot. Wah, rame di TV. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, ngikutin Al-Qur'an, ngikutin cahaya. Ngikutinnya apa? Baca. Bukan tuh Al-Qur'an dibawa mulu, diikutin, kagak, dibaca tuh Al-Qur'an. Sudah dibaca, sedikit aja setiap hari. Nggak mampu 1 lembar, setengah lembar. Nggak mampu setengah lembar, 1/4 lembar. Nggak mampu 1/4, 1 baris setiap hari. Yang penting ngaji. Tuh. Kalau 3-4 ini sudah ada, dia beriman sama Nabi, dia mengagungkan, memuliakan Nabi, dia membantu Nabi. Keempat, dia mengikuti Al-Quran. Faulaika humul muflihun. Mereka ini orang-orang yang beruntung, kata Allah. Orang jalaksana tuh, kata Allah. Kalau pengen jadi orang beruntung, agar hari kita menjadi hari yang lebih baik lagi untuk tahun ke depan. Amin. Amin. Terus orang yang rugi, Habib. Siapa orang yang rugi? Mau tahu kondisi orang yang rugi? Kondisi orang yang rugi mau? Apa kata Allah di dalam ayat Al-Quran? Yauma ya'uddu dzalimu yadah yaqulu ya laitanit ma takhattu. Ya laitanit takhattu rasul sabila. Ini orang-orang yang rugi, kata Allah, mereka ini nanti di yaumul qiyamah. Ini orang yang rugi yang enggak mau ngikutin Nabi Muhammad. Siapa orang yang rugi nih, Habib? Yang enggak mau ngikutin Nabi, enggak mau hadir di pengajian, enggak mau baca maulid, enggak mau dengar maulid, enggak mau baca sholawat, enggak mau ngidupin sunnah, enggak mau pokoknya. Enggak mau baca Al-Quran, nggak mau nyebarin syariat Quran, syariat Nabi Muhammad, nggak mau, pokoknya selesai. Kata Allah, yauma ya'uddu dzalimu yadah, hari di mana nanti di yaumul qiyamah digigitin tungannya.
Tangannya digigitin. Digigitin bukan digigit doang, dimakan. Sampai mana? Kata guru mulia kami Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sampai sikut. Sampai tulang-tulangnya digigitin. Sampai sikut dihidupkan lagi oleh Allah, dibalikan lagi, digigit lagi. Orang-orang yang rugi di yaumul qiyamah. Kenapa mereka rugi? Karena mereka enggak berjalan di jalan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. 10 hari pertama ini bulan Muharram, ini perbanyak kita untuk amal ibadah apapun. Puasa. Ntar di hari Asyura, ada satu hari Asyura, hari yang sangat agung, sangat mulia. Yang puasa di hari itu bagikan 1 tahun. Yang amal ibadah dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, kata ulama. Jangan sia-siakan 10 hari Asyura. Ngapain aja Habib? Ada 10 perkara, singkat, padat. Udah, selesai. Singkat, padat. Nanti 10 hari Asyura, sholat, kata ulama. Yang kedua, sholat 2 rakaat. Baca apa Habib? Baca surat Al-Ikhlas 50 rakaat, 50 kali dalam 1 rakaat, kata ulama. Lalu sholat apa? Sholat sunnah mutlak namanya. Yang kedua, sambung silaturahmi. Yang punya bugut, benci atau putus silaturahminya sama orang tua, hati-hati. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Terus ziarah orang alim. Ini anak kasih tahu, ziarah orang alim kan banyak nih daerah kita. Ziarahin. Tapi gue kasih tahu lu pada. Jangan main ziarah baik, bawa tentengan. Ini mentang-mentang dianjurin sama Habib ziarah orang alim, di ziarah tuh kiainya, di ziarah ustadznya, di ziarah ustazahnya. Temen nggak bawa tentengan, nanti minta ngumpang ngopi lagi di rumah ustadz sama ustazahnya. Jangan bawa tentengan, ya lah tentengan apa sih? Gula 1 kilo mungkin berapa? 10.000, dia jadi lumayan. Mau 0,5 kilo bawa. Yuk, ziarah orang alim, jangan nggak bawa tentengan. Biar orang alim tuh datang, kita girang, kita didatengin, orang alimnya girang. Ini doa kita bakal makin mustajab, makin baik, makin berkah. Rezeki kita berkah. Terus apa yang ketiga? Ziarah orang sakit, ngejenguk orang sakit. Ngejenguk orang sakit, doain biar sehat. Jangan ditakut-takutin. Lu bentar lagi mati lu, makanya. Utang bayar, utang. Jangan digituin. Utang diingatin, orang sakit utang diingatin. Jangan. Kalau mau dia makin sehat, Bang, jangan dipikirin utang. Jangan dipikirin. Lunas kagak, ntar aja bayarnya. Iya. Itu yang ketiga, keempat. Yang kelima, mandi. Kalau kita ini tradisi, kita orang dulu habaib, saya asli Palembang. Nenek saya tuh ngajarin saya kalau mandi jam 10 malam, jam 10 ke atas. Kita jam 12 malam tuh mandinya di Sungai Musi. Dibangunin sama nenek, mandi sono. Katanya airnya lagi bersambung dengan air yang ada di dalam surganya Allah. Katanya. Cuman nggak ada. Itu mandi. Terus apa? Makin celah alis. Ini sifat mata ini bukan, jangan malu lo yang laki. Sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak pernah lepas dari sifat mata. Celah alis. Sifat mata pakai. Ya, pakai sifat mata. Di Hadramut saya lihat tuh setiap nih hari Asyura kebanyakan para ulamanya orang terim itu memakai sifat mata. Hari Asyura pakai sifat mata. Terus apa? Tausti alal iyal. Laki-laki, lu pada yang udah punya bini, gua kasih tahu. Tanggal 10 Asyura kasih duit yang banyak sama bini lo. Nih Ustadz semuanya yang di belakang panggung minta maaf. Kasih duit yang banyak sama bini lo. Kalau pengen rezekinya ditambah sama Allah sampai 1 tahun yang akan datang. Kasih ke bini lo. Ya, Bu, senang kan? Bagi 2. Bagi 2 biar berkah.
Kalau rezekinya lebih, yang punya laki biasa ngasih 50.000, kasih 75, kasih 100, lebihin dari biasanya. Orang yang memberikan itu, kata Rasulullah SAW, melapangkan rezekinya kepada anak istrinya, maka Allah akan jamin rezekinya 1 tahun yang akan datang dengan lapang. Diluaskan rezekinya sama Allah, dijamin rezekinya 1 tahun. Ya, dan banyak lagi puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad pada hari Asyura. Puasa, jangan nggak puasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Udah 9:30. Bukan nggak mau lama, saya diminta sama Habib Rifki untuk menggantikan 2 jadwal. Di sini mestinya 3 jadwalnya. Di sini Jalaksana, kedua Padarek, ketiga Ciga Rugak. Alhamdulillah Ciga Rugak diambil oleh Habib Bagir. Tapi bisanya jam 10. Ini hari udah 9:30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bawa kebaikan buat saya khususnya terlebih dahulu. Bukan nasihat, bukan dongeng, bukan nasihat, bukan tausiah, bukan ceramah, bukan. Kalau mau dengar nasihat ceramah itu dari ulama-ulama kita yang di atas panggung atau dari Habib Rifki. Kalau saya sering kali nyebut dongeng. Mudah-mudahan dongeng yang saya berikan ini bisa dibawa pulang dan kita gua harus jadi orang yang beruntung. Orang yang dapat keuntungan besar, enggak jadi orang yang rugi atau enggak jadi orang yang terlaknat. Itu yang bisa saya sampaikan, bawa pulang, kasih tahu anak-anak sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ajarkan. Jangan didengarkan musik-musik. Kalau mau dengarkan, dengerin sholawat. Jangan TikTok. Jangan bangga anak kita pintar joget. Jangan. Lucu, naam lucu. Tapi rugi buat kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja dongeng yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bergembiralah dengan setiap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang beruntung dan orang yang makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa anna Allah yahfad biladana wa anna Allah yahfadna wa yahrisna wa salimna min afati dunya, min afatil gubur, wa min afatil yawmal qiyamah, wa anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yakshif kurubana wa aslih a'malana wa tahhir qulubana wa aslih niyatana wa qadhi hajatina ya Allah. Hajat dunya bil maisirah wa hajatul akhirah bit taubatan nasuha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam fi kulli khairin wa latfin wa afiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Cukup sekian dari saya minta maaf, minta ridha kepada seluruh warga Jalaksana Kampung Komik ya, Tomik. Maafkan saya dan doakan saya. Kalau ketemu di jalan, tegur. Nama saya Muhammad bin Alwi bin Husin Al-Kaf. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Minta maaf, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.